Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota kecil Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Beliau mulai merantau ke kota Bandung untuk kuliah di STT Telkom pada tahun 2001. Selain aktif kuliah, beliau juga mulai berdagang kaos, topi, dan aksesoris komputer. Di tahun ketiga kuliah, beliau mulai mengenal bisnis Tiens. Awalnya hanya tertarik dengan potensi penghasilannya saja. Namun semangatnya semakin membara setelah penyakit asma menaunnya sembuh dan adik kandungnya juga sembuh dari penyakit tiroid tanpa operasi dengan hanya mengkonsumsi produk-produk Tiens. Berkat kerja keras dan kerja cerdasnya, beliau sekarang sudah mulai menikmati hasil dari bisnis Tiens. Beliau sudah menerima reward luxury car, cash reward, luxury yacht, tinggal di rumah mewah, memiliki beberapa mobil mewah, keliling ke 33 negara di seluruh dunia, serta umroh bersama keluarga besar. Dan semua itu beliau capai tanpa memiliki hutang bank ataupun cicilan KPR. Dan yang paling beliau syukuri adalah beliau tidak hanya sukses sendirian. Telah terbukti puluhan grupnya menerima banyak reward dari bisnis Tiens dan support system One Vision. Mari kita belajar dari Jafriel Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke materi saya. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang sering kita hadapi sehari-hari, terutama dalam menjalankan bisnis ini. Kita akan bicara, kita sering mendengar bahwa bisnis ini 95% itu adalah hal-hal non-teknis. Hal-hal non-teknis itu apa? Hal-hal non-teknis itu salah satunya adalah impian, sikap, ibadah kita, hubungan dan sebagainya, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas masalah itu ya. Saya aslinya Padang, Bapak Ibu. Saya lahir di Palembang, besar di Lubuk Linggau. Nama saya Jafriel Jasman, tapi biasa dipanggil Ijab, nggak pakai kabul ya. Jadi saya biasa dipanggil Ijab. Saya lahir besar di Palembang, di kota kecil di Sumatera Selatan ada namanya Lubuk Linggau. Kemudian tahun 2001 saya pindah ke Bandung. Nah, dulu saya tinggal di asrama, kemudian pindah di kos-kosan yang kontrakannya cuma 1 juta 1 tahun. Ya, Anda nggak salah dengar, 1 juta 1 tahun. Namanya di Gang Demang, di daerah STT Telkom Dayakolot, Bandung. Nah, saat ini Alhamdulillah berkat bisnis ini saya sudah tinggal di salah satu perumahan terbaik di Bandung. Saya punya beberapa mobil, saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, dan yang paling menarik, ya saya tidak punya hutang, saya tidak punya KPR, saya tidak punya cicilan kartu kredit dan sebagainya. Nah, Anda bisa dengarkan kisah perjalanan hidup saya di Netpi bulan ini ya. Nah, yang baru keluar, jadi teman-teman bisa kebayang. Nah, banyak yang nanya, Pak Ijab, gimana caranya Pak Ijab bisa bangun bisnis yang besar, terutama di Tiansi dengan support system One Vision. Saya pikir simpel, karena semuanya sudah diajarkan di basic pack, di starter pack, di Netpi gitu ya. Anda tinggal jalankan. Nah, banyak yang masih nggak percaya, sebenarnya rahasia utamanya apa gitu ya. Simple sebenarnya, 773. Nah, kita akan bahas itu sekarang. Kita akan lihat ya teman-teman, bagaimana sih cara merubah nasib. Ya, saya akan masuk ke pembahasan cara merubah nasib. Mahatma Gandhi bilang, sebenarnya cara mengubah nasib itu simple. Kita mulainya dengan cara kita merubah pikiran kita. Ya, dari pikiran kita akan menjadi kata-kata. Kata-kata kita itu akan menjadi tindakan. Nah, tindakan kita lama-lama itu akan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita lakukan itu lama-lama akan menjadi karakter. Nah, karakter yang kita lakukan, karakter yang kita miliki, itu yang akan menentukan nasib kita seperti apa ke depannya. Oke, ya, kita akan bicara tentang dream books, impian, dan kita akan bicara tentang membaca buku. Ya, nah kita lihat, kenapa sih kita butuh impian? Tadi sudah dijelaskan, impian ini seperti udara, seperti obat bius. Ya, artinya apa? Kalau kita mau hidup, kita butuh udara. Ya, kalau kita nggak bisa tarik napas, ya, tanpa mengeluarkannya. Kita butuh udara untuk bernafas, untuk hidup. Nah, di bisnis ini untuk hidup ya kita butuh impian. Kenapa kita butuh impian lainnya? Karena impian itu memotivasi kita. Ya, impian itu apa sih impian? Apa bedanya keinginan sama impian? Ya, bedanya keinginan sama impian. Impian itu sesuatu yang kita inginkan, yang kita rela melakukan apapun asal impian itu terwujud gitu ya. Impian itu sesuatu yang ada rasanya, teman-teman. Nah, dan yang menariknya, impian itu nggak usah dibanding-bandingkan.
Ya, satu impiannya pengen mobil A, kita pengennya mobil B. Ya, kenapa? Semua orang punya impian yang berbeda-beda. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan. Nah, dan yang pasti impian itu adalah sesuatu yang membuat kita action. Artinya apa? Kalau impian kita tidak bisa membuat kita action, tidak bisa membuat kita presentasi, tidak bisa membuat kita bekerja lebih keras, tidak bisa membuat kita berdoa lebih kenceng, artinya itu belum jadi impian, ya. Nah, untuk mencapai impian kita ada 4 tingkatan komitmen. Yang pertama kita sebut I will try. Saya akan coba. Kalau nggak berhasil, ya paling tidak saya sudah coba, gitu ya. Itu tingkatan paling rendah. Yang kedua, I will do my best. Saya akan lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, yang ini kalau gagal, ya paling tidak saya sudah lakukan yang terbaik. Lumayan. Tapi ada tingkatan yang lebih baik, yang lebih tinggi, yaitu I will do whatever it takes. Saya akan lakukan apapun harganya. Apapun harganya. Oh, ada pertandingan bola, tapi saya harus konsultasi, saya harus belajar. Ya, pertandingan bolanya digeser dulu, gitu ya. Nanti dulu, gitu. Oh, teman-teman lagi nongkrong. Dulu saya jalankan waktu masih kuliah, teman saya bilang, ayolah santai, kita kan masih muda. Ya, sampai saya datang ke sebuah seminar dan di situ leadernya bilang gini, saya rela kehilangan masa muda, tapi saya tidak rela kehilangan masa depan. Nah, itu yang kita sebut I will do whatever it takes. Dan yang keempat, consider it's done. Consider it's done ini apa? Consider it's done adalah kita sudah merasakan bahwa itu sudah terjadi. Ya, consider it's done. Kita merasakan bahwa oh itu sudah terjadi. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara berafirmasi. Nah, saya kasih contoh. Ini ada satu tim saya. Saya kasih pinjam Mercy. Ya, saya minta mereka beliau untuk afirmasi. Ya, nih Anda bisa baca. Saya pinjemin Mercy saya. Nah, saya bilang, nih dia bilang, saya izin seharian praktek afirmasi dulu ya. Terus saya bilang, prakteknya yang sekalian spektakuler ya. Kan sudah dimodalin Mercy. Lihat rumah yang 10 miliar ke atas, tawar ruko di Dago, masuk toko berlian, coba tanyain kacamata yang 30 juta. Gila tantangannya, kata tim saya. Foto terus ceritain bagaimana sensasinya. Dia berangkat ke Dago Pakar di perumahannya Pak Luis, Pak Rizky, Pak Naga gitu ya. Kemudian dia cari lihat ada rumah 9 miliar. Dia tawar 6 miliar. Dia masuk sama istri dan anak-anaknya. Dia masuk ke toko kacamata, tanya kacamata yang 36 juta. Dia padahal ya beliau ini masih awal, belum ya masih biasa banget lah gitu ya. Nah, istrinya disuruh cobain berlian 113 juta gitu ya. Kenapa? Ini consider is done. Kita merasakan kita sudah mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan itu, maka komitmen kita itu berada di level yang tertinggi. Kita sudah merasakan apa yang nanti, walaupun ya kan ada kata-kata yang menarik adalah fake it before you make it. Pura-pura dulu sebelum kamu merasakannya. Ya, nah kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, di sini juga dia test drive mobil baru gitu ya, dia test drive jam juga gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk afirmasi ya. Consider it's done. Jadi yang selama ini pengen punya rumah, anggaplah di tempat teman-teman ada perumahan terbaik, entah Sumarekon, entah apa gitu ya. Teman-teman datengin ya, minta rumah terbaik di sana. Afirmasi aja dulu. Karena apa? Kami dulu juga melakukan yang sama. Belasan tahun yang lalu, saya kemana-mana naik angkot, kemudian naik Supra X. Saat ini saya punya mobil mewah beberapa dan saya bisa pilih. Ya, nah ini yang menarik. Itu berawal dari mana? Dari consider it's done ya. Nah, kemudian banyak yang bilang, Pak, tapi Pak, ya, apakah kalau impian itu harus besar? Benar, impian itu harus besar. Dan yang paling menarik adalah impian itu harus menggerakkan. Kita harus benar-benar mau impian itu. Nah, tapi saya tuh kalau impian yang terlalu besar, Pak, saya tuh menarik sih bagi saya, tapi tidak membuat saya bergerak. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Simple sebenarnya. Teman-teman pernah belajar biologi ya? Di biologi itu ada pembahasan atau ilmu tentang bahwa manusia ya atau kucing sama harimau itu sama-sama termasuk karnivora ya. Teman-teman tahu karnivora? Karnivora itu hewan pemakan daging. Kucing sama harimau sama-sama hewan pemakan daging.
Tapi kalau mereka lapar, kalau kucing lapar, itu ada tikus lewat. Kira-kira dikejar nggak sama kucing? Dikejar, ya kan? Tapi kalau kucing lapar nih, sudah 3 hari nggak makan, terus ada kambing, anak kambing diikat. Kira-kira dimakan nggak sama kucing? Ada anak kambing? Enggak. Padahal kan dia pemakan daging gitu ya. Kenapa? Karena terlalu besar bagi dia saat itu. Nah, tapi kalau harimau nih, harimau dia lapar. Terus ada tikus lewat, dimakan nggak sama dia? Nggak juga. Kenapa? Karena terlalu kecil menurut dia. Tapi kalau harimau lapar, kemudian ada kambing lari, nggak diikat nih, kambingnya lari, dikejar nggak sama dia? Dikejar, diterkam. Nah, kenapa? Karena ada kesesuaiannya, ya kan? Nah, sama. Mungkin di awal teman-teman kalau langsung impiannya saya mau beli BMW i8, ya kan? Wah, berapa harganya? Ya, harganya 5 miliar gitu ya. Spionnya aja 50 juta. Aduh, ya udah bingung duluan gitu ya. Nah, yang kita terapkan di tim kita, ya Anda konsultasikan lagi, kita minta teman-teman kita, tim kita di awal buat impian 1 juta pertama. Dan biasakan impian 1 juta pertamanya ini berhubungan dengan orang-orang yang dicintai. Biar apa? Biar terjadi percepatan untuk mendapatkan impian. Contoh, ya ini untuk beli baju keluarga 1 juta, bismillah 15 Januari 2020, next. Nah, ini impian 1 juta pertama beli baju couple. Kemudian beli insya Allah tanggal 30 Desember beli mesin cuci, harganya 1,2 juta gitu ya. Nah, kemudian ada yang impiannya pengen, sudah lebih detail lagi. Ya 150.000 untuk beli baju koko ayah, 180.000 untuk beli gamis, beli sendal 120.000, baju koko adik 150.000, makan bareng 200.000 gitu ya. Uang untuk mama 200.000 gitu, total 1 juta gitu ya. Nah, ada yang pengen beliin ayahnya kasur. Kasurnya dilihat di Tokopedia 1.083.000. Sangat-sangat detail ya. Dan pengennya tercapai 30 Desember 2019 gitu ya. Mereknya ada gitu ya. Nah, kenapa ini yang membuat kita ngerasa wah ini bisa, dan ketika kita berhasil mewujudkannya, kita tahu bahwa impian kita bisa terwujud. Insya Allah kalau impian yang kecil awal 1 juta pertama ini terwujud, insya Allah yang 10 juta pertama terwujud, 100 juta pertama terwujud, 1 miliar pertama yang terwujud ya. Kita perlu yakin dulu bahwa kita ini adalah pemenang. Nah, ada juga yang pengen 1 juta pertamanya untuk buat makan yang layak buat almarhumah ibu gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangin, kita bisa belajar banyak hal dari sini. Nah, impian ya, ini sudah bulan November, sebentar lagi tahun baru gitu ya. Nah, ini saat yang tepat, saat ini ada saat yang tepat untuk kita mereview kembali impian-impian kita. Nah, bagaimana caranya buat impian 1 juta pertama? Ya, nah teman-teman bisa lihat nih, saya kasih standarnya gitu ya. Impian 1 juta pertama itu ya, teman-teman buat tinggal isi aja. Impian itu kalau mau kuat minimal ada 3 aspek. Ada alasan IQ, IQ itu bendanya ya, EQ emosionalnya, SQ itu spiritualnya. Ya, ini tinggal diisi aja. Saya ya misalnya impian 1 juta pertama, saat saya mendapatkan keuntungan atau rezeki 1 juta pertama dari bisnis Tiansi ya, pada tanggal berapa gitu ya, misalnya pada tanggal 16 Desember 2020, maka saya akan mengajak ya keluarga saya jalan-jalan ke mall, beliin mereka baju atau sepatu yang mereka inginkan, ngajak mereka makan all you can eat. Saya ingin sekali hal ini terwujud karena, nah alasan IQ adalah alasan yang berhubungan dengan materi, dengan bendanya. Ya, kenapa teman-teman mau ngajakin makan bareng all you can eat? Alasannya karena keluarga saya jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan makan all you can eat, bisa makan apa aja, terserah mau nambah berapa banyak pun. Itu alasan IQ. Alasan IQ-nya kenapa? Emosionalnya kenapa? Karena saya pengen membuat keluarga saya gembira. Saya pengen melihat orang tua saya merasakan perjuangan mereka. Saya pengen orang tua saya tahu bahwa bisnis yang saya jalanin adalah bisnis yang saya lakukan untuk orang-orang yang saya cintai. Nah, kemudian alasan IQ. Ya, saya ingin sekali hal itu terwujud karena spiritual ya. Karena saya tahu dengan saya berbakti sama orang tua, dengan saya membuat gembira adik kakak saya, maka Allah akan ridho. Dan kalau Allah ridho, maka Allah akan mempermudah bisnis saya. Dan ketika impian tersebut terwujud,
saya melihat senyum terbaik dari orang tua saya. Saya melihat adik saya gembira. Saya melihat keluarga saya posting foto makan bareng-bareng. Saya mendengar mereka mengatakan, wah enak juga ya makan di sini. Wah terima kasih ya kak. Ya seumur hidup saya nggak pernah kebayang saya bisa kayak orang-orang makan kayak sultan, nggak mikir harganya berapa. Dan saya merasakan bahagia sekali. Saya merasakan saya menjadi anak yang paling berbakti sama orang tua. Saya merasakan menjadi orang yang berharga. Saya merasakan bahwa saya senang bisa berada di posisi ini dan saya pengen semua tim saya merasakan apa yang saya rasakan, bisa menjadi orang yang berguna untuk keluarganya. Nah, kalau ini teman-teman sudah jelas struktur impiannya, insya Allah impian-impian itu akan dengan mudah terwujud teman-teman. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kita akan bahas yang berikutnya. Apa itu? Tentang baca buku. Ya. Nah, Jim Rohn pernah bilang, poor people have big TV, rich people have big library. Orang miskin punya TV besar, orang kaya punya perpustakaan yang besar. Nah, teman-teman, saya sama Anda bedanya simple. Saya mungkin mulai lebih dulu dari Anda. Saya lakukan lebih banyak, saya ditolak lebih banyak, saya baca buku lebih banyak, saya dengar netpi lebih banyak. Saya sudah lebih dari 15 tahun di bisnis ini. Ya, kalau dihitung-hitung sudah ada berapa ratus netpi yang saya dengar. Berkali-kali bahkan gitu ya. Nah bedanya cuma itu ya. Nah dan kenapa kita perlu baca? Kenapa? Karena tidak semua yang baca itu adalah pemimpin, tapi semua pemimpin adalah pembaca. Ya, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Ya, jadi kalau Anda pengen jadi pemimpin, Anda harus mau dan menyukai untuk membaca. Nah pertanyaannya, kenapa? Ya, why kita harus membaca? Simple, ya. Kalau kita membaca itu meningkatkan otak kita. Otak kita ini kayak otot, ya. Kalau misalnya nggak dilatih, dia nggak berkembang. Sama, ya. Bagaimana caranya melatih otak kita dengan membaca? Ya, membaca juga buku itu mengimprove imajinasi. Ya, kayak tadi Anda lihat ya, afirmasi. Afirmasi itu penting. Nah, bagaimana imajinasi kita bisa melebar, kita bisa punya visi yang besar? Ya, salah satunya dengan baca buku. Buku juga mendevelop critical thinking. Biasanya kalau kita nggak tahu, kita itu takut. Tapi kalau kita tahu, ya kita nggak takut lagi, gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu? Cara terbaiknya adalah dengan banyak membaca. Mengurangi stres, itu memotivasi kita, meningkatkan self esteem. Self esteem itu apa? Self esteem itu ada citra diri. Ya, citra diri adalah bagaimana kita memandang diri kita. Diri kita ini berharga nggak sih? Ya, simple teman-teman. Kalau kita pengen dream big, ya, kita punya big dream, kita harus punya bigger me. Kalau kita pengen punya impian yang besar, kita harus merasa diri kita itu lebih besar dari impian kita. Jangan sampai kita pengen punya impian, punya mobil Mercy, harganya 1 miliar. Tapi kita nggak ngerasa pantas naik itu, maka impian itu tidak akan pernah terwujud. Kita harus merasa bahwa diri kita tuh berharga. Itu yang namanya self esteem. Nah, bagaimana caranya? Baca buku, ya. Nah, salah satu di buku dibilang, coba Anda mau nggak saya kasih uang 100 juta, tapi ditukar dengan salah satu mata Anda? Mau nggak? Nggak mau kan? Saya kasih duit 1 miliar, tukar dengan mata sama ginjal 1. Mau nggak? Nggak mau, ya. Artinya apa? Berapa nilai diri kita? Tak terhingga. Nah, kalau nilai diri kita tidak terhingga, pantas nggak kita pakai mobil 1 miliar? Pakai jam Rolex, kita jalan-jalan ke luar negeri, tinggal di hotel bintang 5. Mungkin karena kita ngerasa bahwa diri kita pantas. Itu yang namanya self esteem. Dan yang gak kalah penting, buku itu bisa meningkatkan kreativitas kita. Di masa COVID ini, ya kita harus kreatif, ya. Kita harus kreatif bagaimana caranya melayani pelanggan, bagaimana caranya ngejualan, rekrut orang, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari buku, ya. Nah, berikutnya, apa sih rekomendasi bukunya? Nah, banyak, saya yakin beberapa yang baru gabung itu belum sepenuhnya banyak membaca. Kalau saya membaca buku yang penting untuk bisnis ini ya, yang saya rekomendasikan beberapa buku ini ya. Pertama Personality Plus, kemudian di sini kita bisa tahu orang bagaimana yang sanguin, korealis, melankolis, pragmatis, bagaimana menghadapinya. Kalau prospek, upline, downline, pasangan, keluarga. Nah, kalau kita baca buku ini, nggak cuma bisnis kita yang lancar, tapi insya Allah kehidupan kita juga akan lebih baik. Kemudian
bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Jelas, bisnis ini kita akan menawarkan sebuah peluang. Nah, kalau menawarkannya baik, maka hasilnya nanti akan besar. Nah, di sini kita bisa belajar, berpikir juga besar. Kemudian business school, Kiyosaki ya, for people who like helping people. Untuk mereka yang suka menolong orang. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa bisnis ini itu sangat mulia gitu ya. Nah, kemudian Anda juga bisa baca buku GoPro. Bagaimana kita jalankan bisnis ini secara profesional. Nah, kemudian kita juga kalau kita pengen besar, ya tentu kita pengen banyak sekali pengikut. Kita pengen jadi pemimpin. Nah, pemimpin itu bisa dipelajari. Kepemimpinan itu bisa dipelajari dan dilatih. Nah, bagaimana caranya? Di awal kita harus tahu dulu hukum-hukumnya. Ya, 21 hukum kepemimpinan. Nah, saya akan bahas dikit ya. Ini dikit sekali, paling cuma 5%. Anda harus baca bukunya. Buku-buku yang tadi ya, saya cuma cuplik satu aja nih. Law of the 21 hukum kepemimpinan ya. Nah, kalau kita baca di 21 hukum kepemimpinan ini ada hukum yang pertama namanya hukum katup. Ya, hukum katup dalam kepemimpinan, kemampuan memimpin menentukan tingkat keefektifan seorang. Artinya apa? Kalau katup ya, kita tuh punya katup. Kalau misalnya seseorang katupnya 8, maka dia tidak akan mungkin punya grup, punya downline, punya tim yang di atasnya dia. Itu nggak mungkin. Ya, nah itu yang kita sebut hukum katup. Ya, lebih jelasnya Anda baca bukunya. Ya, kemudian hukum pengaruh atau law of influence. Kalau ada yang nanya, Pak, pemimpin, coba definisikan pemimpin dalam satu kata. Maka pemimpin adalah pengaruh, titik. Ya, kita jangan berpikir bahwa kita pemimpin kalau kita tidak punya pengaruh. Mungkin Anda bisa ditakuti. Tapi kalau Anda pengen jadi pemimpin, Anda harus punya pengaruh. Kalau Anda tidak punya pengaruh, Anda bukan pemimpin. Detailnya seperti apa, Anda baca bukunya. Kemudian hukum proses, law of process. Jadi kepemimpinan itu adalah proses. Jadi kita bisa melakukan kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari. Jadi kalau Anda lihat pemimpin-pemimpin Anda saat ini, wah bisa punya jaringan bisnis yang besar, bisa bicara dengan segitu nyamannya. Kenapa? Karena mereka berproses, teman-teman. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan 5 tangga kepemimpinan. Pertama adalah pemimpin yang dicintai. Bagaimana caranya Anda jadi pemimpin yang dicintai? Simple. Anda perbaiki hubungan. Pertanyaannya, Anda punya downline 5, 10. Pertanyaannya, Anda kenal nggak sama mereka? Anda tahu nggak orang tuanya di mana? Pernah ngomong nggak sama orang tuanya? Pernah main ke rumahnya nggak? Ya, Anda tahu nggak anaknya berapa? Anda tahu nggak anaknya sekolah di mana? Kalau hubungan Anda baik, maka Anda akan jadi pemimpin yang dicintai. Kemudian, pemimpin yang dipercaya. Tingkatan berikutnya, pemimpin yang dipercaya adalah pemimpin yang punya integritas, melakukan apa yang dia katakan. Kemudian selanjutnya adalah pemimpin yang diikuti. Pemimpin yang diikuti adalah pemimpin yang menolong, nggak cuma nyuruh-nyuruh aja, gitu ya. Benar-benar tulus nolong, pengen timnya berhasil. Kemudian pemimpin yang mengkader pemimpin lain. Ya, bagaimana caranya? Kita harus jadi orang yang mau membimbing. Kalau mengajarkan mudah, ajarin, dijalanin oke, berhasil oke, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau membimbing, kita memastikan mereka juga berhasil seperti kita, bahkan lebih baik dari kita. Dan ketika kita pengen tingkatan ke atas, pemimpin abadi, ya kita harus berpikir bagaimana kita leave legacy, meninggalkan warisan, meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang, dipakai, dan ya kalau bahasa sederhananya amal jariah. Kira-kira gambarnya kayak gitu, ya. Mahatma Gandhi pernah bilang, tanda dari leader yang besar adalah bukan berapa banyak follower yang dia punya, tapi berapa banyak leaders yang dia ciptakan. Nah, teman-teman, kita ada di bisnis yang tepat, bisnis yang sangat mudah dijalankan, bahkan ketika dalam krisis. Kita sudah melewati beberapa kali krisis, dan saat ini teman-teman lihat ya, ini beberapa omset Tiansi Indonesia itu meningkat terus selama pandemi. Kita harus syukuri itu. Kenapa? Pertama, kita bisnisnya bisnis kesehatan. Orang butuh bisnis kesehatan. Ya, saya punya sahabat saya ini perwira TNI. Ya, beliau kena COVID. Kemudian beliau tahu saya jalanin Tiansi. Kemudian beliau WhatsApp saya. Kemudian beliau tanya,
Jap, saya baru selesai karantina ya selama sekian hari gitu ya. Nah, sekarang saya sudah negatif tapi badan saya masih masih lemes gitu ya. Kira-kira ada produk apa? Saya langsung saya langsung capture artikel di CNN yang menjelaskan tentang Mooncode gitu ya. Terus saya kirim, terus dia bilang, "Oh, saya mau." Saya kirimin satu, dia konsumsi sekitar 10 hari, kemudian dia WhatsApp lagi, "Saya ngerasa jauh lebih baik." Ya, saya minta kirimin lagi. Wah, itu luar biasa sekali ya. Teman-teman tinggal cari ya di Google gitu ya, artikel tentang Cordyceps Mooncode gitu ya untuk COVID. Wah, itu yang dari CNN udah dahsyat sekali gitu ya tentang banyak halnya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah saat ini kita bisa jalankannya secara online. Nah, hari ini ya kita nggak perlu ketemu, kita bisa ajakin tim kita atau orang-orang untuk datang ke seminar-seminar online seperti ini. Dan ini sudah jadi hal yang biasa di Indonesia. Ibu-ibu ya yang tadinya nggak ngerti gaptek gitu ya, saat ini terpaksa harus bisa. Kenapa? Karena anak-anaknya sekolah online. Akhirnya ibu-ibunya sudah mulai terbiasa dengan Zoom. Nah, kalau dulu kita presentasi susah gitu ya. Kita dulu kaget, kenapa sih sahabat-sahabat kita, leader-leader dari Hong Kong yang latar belakangnya punten banget, maaf sekali, pembantu rumah tangga ya di Hong Kong, tapi bisa terima reward, mobil mewah, punya grup besar. Mereka padahal presentasinya pakai handphone, karena mereka sudah terbiasa pakai handphone. Nah, jadi saat ini semua orang di seluruh Indonesia, ibu-ibu gitu ya, anak muda gitu, udah terbiasa pakai Zoom, sudah sangat terbiasa presentasi online, belajar online. Jadi jangan khawatir, saat ini Anda pengen membina tim di beda pulau, luar negeri ya, sederhana. Anda nggak harus tes COVID, nggak harus rapid test untuk bisa naik pesawat, nggak harus. Ya, Anda tinggal pakai online. Nah, inilah berkah dari pandemi ini ya. Karena apa? Lain sakatum la azidanakum. Ya, kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Ya, jadi kita syukuri saja. Dan alhamdulillah, bisnis saya, omset saya juga setiap bulan itu naik ya. Dan saya sampai bingung, kok bisa ya? Nah, artinya apa? Ya, bisnis kita berada di bisnis yang tepat, kita punya support system yang tepat, kita punya produk yang tepat, kita punya cara menjalankan yang tepat, insya Allah impian kita akan dengan mudah tercapai. Ya. Nah, teman-teman, terakhir dari saya, banyak yang nanya, Pak, apa lawan katanya sukses? Banyak yang bilang, Pak, lawan katanya sukses itu adalah gagal ya. Enggak, lawan katanya sukses itu bukan gagal. Kenapa? Semua orang sukses pernah melewati kegagalan. Gagal itu adalah temannya sukses. Tidak ada orang sukses yang tidak melewati kegagalan. Bedanya kegagalan itu cuman voucher menuju ke keberhasilan. Dulu kita sering bilang, kalau kamu mau jadi bronze lion, ya kumpulkan 1000 kali kegagalan. Ya. Nah, dan Anda boleh tanya bronze lion above, mereka sudah sampai 1000 kali nggak ditolak? Saya yakin enggak, gitu ya. Artinya lawan kata sukses itu bukan gagal. Ingat ya, lawan kata sukses bukan gagal. Lawan kata sukses adalah no action dan menunda-nunda. Saya ulangin, lawan kata sukses adalah no action dan menunda-nunda. Jadi